Nah, buat anak-anak ya, anak-anak saya, anak remaja, anak muda, dengarkan. Lalu banner di belakang, lihat, ayo donor darah. Wah, ini keren sekali. Saudara, salah satu dosa terbesar manusia kalau nggak mau jadi pendonor darah, awas. Apalagi yang darahnya tipe langka. Janji ya, itu bukan cuma separuh. Donor darah itu sehat, katakan amin. Amin. Ya, nggak usah takut jarum suntik, nggak sakit kok. Ya, jadi serius ya. Tolong papa mama, dorong anak-anak kita untuk menjadi pendonor darah. Saudara, donor darah pertama di dunia, sehingga dunia kedokteran mengenal itu, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dari konsep itu Tuhan Yesus memberikan darahnya kepada umat manusia. Nah, dari situ ilmu kedokteran berkembang. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia bahwa darah itu sumber kehidupan hanya Alkitab. Maka itu kalau saudara cari di jurnal, maka akan tahu siapa penulis pertama literatur tertua di dunia. Di jurnal Musa. Ayo kita lihat dulu ayat itu ya. Ini bukan tema kita untuk belajar. Imamat 17 ayat 11. Nah, sebelum dunia kedokteran menemukan tulisan itu, saya nggak bicara firman ya, tulisan. Karena dalam ilmu pengetahuan, tulisan itu ada sumber dari semua ilmu pengetahuan. Nah, jadi Alkitab ini termasuk salah satu sumber karena dia tulisan. Udah? Di layar ada nggak? Kalau nggak ada tolong baca ya. Anak-anak muda buka Alkitab kalian. Imamat 17 ayat 11. Kalimat pertama saja. Ayo semuanya baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mana suaranya? Tolong sebentar, ada yang belum ketemu. Ayo cepat. Imamat 17 ayat 11. Dan ini luar biasa. Sebelum manusia menemukan tulisan ini, ilmu kedokteran zaman dulu, kalau ada orang sakit datang ke tabib mengeluh sakit apa, baca sejarahnya. Ya karena zaman dulu belum ada peralatan sehebat sekarang. Jangan lagi USG, fotoronsen, sinar X-ray zaman dulu belum ada. Maka orang yang mengeluh sakit itu dengan ramuan-ramuan tradisional orang-orang tua zaman dulu langsung dibelah di bagian mana yang sakit. Karena tidak tahu, ya para tabib ingin tahu di dalamnya ada apa. Nah bayangkan, untung kita hidup di zaman ini ya. Nah zaman itu nggak ditolong mati, ditolong untung-untungan. Ngerti nggak? Sampai tulisan ini ditemukan. Baca kalimat pertama, Imamat 17 ayat 11. 1, 2, 3. Stop. Jadi tulisan Musa ini merevolusi dunia kedokteran. Nah, sejak ditemukan tulisan ini berlaku sampai hari ini. Mengapa semua ahli medis kedokteran untuk mengetahui manusia itu sakit apa, ayo periksa darahnya atau periksa dompetnya. Lo cepat jawab ditanya. Periksa darahnya atau periksa dompetnya? Dompet? Apa? Dompet. Saya juga dompet jadi awas. Nah, saudara, berapa hari terakhir ini lagi viral di sosial media. Bagaimana orang-orang Indonesia setahun uang yang dikeluarkan untuk orang Indonesia berobat ke Penang, ke Singapura, dan ke negara lain itu triliun rupiah. Hari-hari ini saya baca di sosial media tulisan-tulisan itu minta kepada Presiden untuk merubah sistem kesehatan di Indonesia ini. Presiden Jokowi luar biasa.
sedang membangun rumah sakit yang terbaik di Bali supaya orang-orang Indonesia sakit tidak perlu keluar negeri. Triliun. Maaf ya kalau ada dokter di sini, maafkan saya. Pasti saudara bukan, karena saudara takut Tuhan. Nah, rusaknya dunia kedokteran di Indonesia karena perusahaan-perusahaan farmasi itu sadis, pemeras orang sakit, maaf. Dan mereka kerjasama dengan dokter-dokter dan beberapa pihak rumah sakit. Sudah bukan rahasia lagi, di Indonesia kalau sakit padahal cuma sederhana, tapi disuruh beli obat sampai jutaan rupiah yang tidak ada hubungannya dengan penyakit itu. Karena dokter-dokter itu menjadi sapi perah perusahaan farmasi. Dan kalau dokter-dokter itu bisa membuat laku obat-obat produksinya, dalam setahun sekian jatahnya mereka dapat bonus jalan-jalan ke luar negeri. Ini sadis. Tapi di Pinang tidak begitu. Sakit apa? Ya kasih obat apa. Ini mengerikan. Saya percaya rumah sakit Mardiwaluyo ini menyandang nama Kristen. Jangan sampai rumah sakit ini jadi sadis dan jahat. Ya, saya pesan. Nah, sejak ditemukannya tulisan Musa ini, maka dunia kedokteran mengalami revolusi yang besar sekali. Maka orang sakit nggak langsung dibedah, nggak langsung dibelah, diperiksa darahnya dulu. Nah, hebatnya lagi setelah penemuan tulisan Musa ini, maka dunia tahu mengapa Yahweh Tuhan kita pencipta alam semesta melarang manusia, bukan cuma melarang orang Yahudi dan orang Kristen. Alkitab itu untuk semua manusia, katakan amin. Tidak peduli agama apa saja. Anggap itu tulisan, buku kesehatan, buku psikologi, buku kimia, buku fisika, buku sains, apa saja itu di Alkitab. Nah, sejak ditemukan tulisan ini, maka semua manusia tahu. Karena sebelum Musa tidak ada orang yang menulis bahwa darah itu nggak boleh dimakan. Dulu nggak ngerti kenapa darah nggak boleh dimakan. Ternyata darah itu kotor. Semua penyakit ngumpulnya di dalam darah. Maka itu dalam dunia medis, kalau orang sakit harus periksa darah, bukan periksa dompet, hati-hati. Kalau ada dokter-dokter mau periksa pasien, periksa dompetnya dulu, suntik mati aja dokter itu. Setuju ya? Itu dokter bajingan betul. Rumah sakit yang tidak melayani rakyat terkutuk di hadapan Tuhan. Catat itu baik-baik. Jadi kalau masih ada di antara saudara suka makan darah, saudara bodoh. Ada yang bantah, kan direbus dulu. Wah, gobloknya kelihatan. Darah walaupun direbus itu seperti air got, air selokan direbus. Saudara mau minum? Nah, cepat jawab ditanya. Ya gak mau, air selokan kok. Nah, kotor itu darah. Karena semua penyakit ngumpul di dalam darah. Nah, itu sebabnya tulisan Musa ini sampai hari ini di jurnal belum bisa diturunkan, ya, digeser. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada para arkeolog yang suka gali-gali tanah itu menemukan tulisan lebih tua dari tulisan Musa di Imamat 17:11. Seandainya di kota Metro Lampung ini ditemukan situs bahwa pernah ada manusia yang hidup di daerah ini sekian ribu tahun yang lalu. Nah, ketika dibongkar tanah itu, ada tulisan lebih tua. Ternyata nenek moyang orang Metro ribuan tahun yang lalu sudah menuliskan bahwa di dalam darah ada kehidupan. Misalnya tulisan itu lebih tua dari tulisan Musa, maka Musa tergeser turun.
Masuklah di jurnal itu tulisan dari Metro. Ngerti ya contoh ini. Jurnal itu nggak bisa diganggu gugat. Selalu ditentukan ukuran tahunnya yang tertua. Maka itu anak-anak muda belajar kalian ilmu pengetahuan. Saya sedih di generasi ini, anak muda bahkan anak-anak kecil rusak sikap membacanya karena pengaruh HP, game dan sebagainya. Papa mama jangan bangga kalau anak-anak saudara diam karena main HP terus. Ini sampai anaknya siapa ya? Ayo main HP terus ini. Anak-anak yang hobinya main HP karena ayah ibunya nggak bisa jadi mainannya. Maka itu anak-anak cari mainan lain. Ayo masukkan semuanya. Ini cucu saya tuh ambil. Lebih baik baca, tolong. Rusak anak-anak remaja kalian ya. Ngeri sekali terikat HP, main game terus. Dan ada sudah banyak di sosial media betapa rusaknya hidup anak-anak, secara kesehatan rusak, secara fisik rusak, secara mental rusak, mata rusak, secara tengkuk, secara semuanya rusak gara-gara barang kecil itu. Tolong ya, hati-hati. Maka itu saya melarang semua papa mama waktu tidur malam tidak boleh bawa HP ke kamar. Anak-anak, mulai hari ini kamu jadi satpamnya papa mama. Cek waktu papa mama masuk kamar, jangan boleh bawa HP. Itu setan betul. Seharian sudah pegang HP, malam jamnya tidur, jamnya suami istri komunikasi, hidup sudah dirusak oleh barang itu. Hati-hati. Anak-anak muda, adik-adik, anak-anak, begitu kamu mau tidur, buka sosial media, nggak akan stop, nyambung terus. Akhirnya sampai pagi. Mau pinter bagaimana? Ya jelas ini, hati-hati. Itu merusak. Lebih baik punya budaya baca. Lihat anak bisa baca di HP. Lain, radiasi merusak matamu. Lebih baik baca ada di buku. Oke, lanjut supaya tahu ya. Maka itu penting sekali membaca, itu tambah pengetahuan kita. Nah, jadi Musa itu menulis, dan sampai hari ini belum ada yang lebih tua dari tulisan Musa. Jadi siap jadi donor ya. Ketika saya mendekati umur 60 berapa tahun yang lalu, ada kesedihan dalam hidup saya. Bukan sedih gak mau tua. Kalau sudah 60 dalam peraturan medis sulit untuk donor darah. Karena darah usia manusia umur 60 ke atas sudah tidak sehat. Nah itu ketakutan saya waktu saya mau masuk umur 60. Ayo mumpung masih sehat, donorkan darah saudara. Katakan amin. Datang ke PMI, itu menyelamatkan. Nah jadi donor darah pertama di dunia itu Tuhan Yesus sendiri, memberikan darahnya, nyawanya untuk menghidupkan kita. Jadi donor darah ya, apa seperti yang langka. Yang langka itu tipe apa ya? AB ya. Nah yang punya darah AB berikan. Nah kalau saudara rajin donor darah, maka hidup makin sehat, makin kelihatan muda. Karena apa? Diperbarui terus darahnya itu. Janji ya, setelah dengar termasuk mengikuti di rumah yang online, awas kamu donor darah. Itu jadi berkat. Nah, spanduk yang di belakang saya bersyukur waktu kami itu 4 bersaudara. Waktu kami masih SD, ayah kami meninggal dan kami miskin sekali. Nah ternyata ada untungnya, waktu kecil kami itu miskin, makan itu susah. Nah salah satu dampaknya, kami dari kecil nggak biasa minum manis karena nggak bisa beli gula. Nah setelah saya dewasa, ingat ya, ibu kalau saya berkata, induk semua penyakit itu diabetes. Catat. Saya ulangi, induk atau ibu semua penyakit itu diabetes. Catat itu baik-baik. Begitu
seorang kena diabetes itu ada dua versi. Genetik secara keturunan. Yang kedua, karena suka manis, bahaya. Kalau sudah diabetes, langsung organ-organ tubuh yang lain ikut rusak. Dan kerusakan pertama biasanya ginjal. Adik-adik yang masih muda, jaga diri. Selalu mikir, yang bisa merasa manis, asin, asam, pahit itu cuma lidah kita. Ayo sekarang, ini ilmu pengetahuan. Lidah itu paling panjang berapa? Jangan 1 meter, menakutkan lidah. Ayo, lidah itu paling panjang berapa senti? Berapa? Ayo, ya belajar di sini lah. 10, ya rata-rata segitu. Nah, 10 senti lidah kita itu hanya sebagai bagian-bagian tertentu. Itu hebatnya papa kita di surga. Ya, ternyata rasa manis, rasa asin, rasa pahit, rasa asam itu ada bagian-bagiannya di permukaan lidah kita. Papa kita itu kreatif sekali. Nah, setelah lewat lidah, semua makanan gak ada rasanya. Maka itu Alkitab selalu mengajarkan hati-hati lidahmu. Masih ingat Yakobus pasal 3, catat. Nah, tolong ya, yang sampai hari ini masih hobi minum manis-manis, bertobat. Mengerikan. Saya ini kalau melihat ada orang beli minuman manisnya banyak, saya pasti menjerit. Jangan, saya bilang begitu, itu berbahaya. Bulan ini saya umur 67, tapi Tuhan masih beri saya kekuatan yang luar biasa. Karena dari kecil kami sudah nggak biasa minum manis, karena nggak bisa beli. Begitu untung jadi orang miskin. Oh nggak, amin. Betul? Ya suka gula ya. Cuma sebatas lidah, setelah itu nggak ada rasanya. Ingat ya, jadi kanker juga pemicunya gula. Jadi gula itu sangat tidak sehat. Nah, tapi ada orang goblok bantah. Ya kenapa ada bibir gula? Kalau ada orang gitu saya nggak mau tanya, nggak mau jawab. Saya cuma bilang sediakan peti mati di rumah. Ya betul nggak? Ngapain melawan lagi? Kok tanya kenapa ada pabrik gula? Kenapa Tuhan menciptakan tebu? Ya, tebu itu bukan untuk gula, untuk barang yang lain. Ada gunanya. Ya, tembakau itu digunakan oleh orang-orang Indian untuk obat. Cuma manusia jahat, merusak. Semua yang Tuhan ciptakan ada gunanya. Jangan lebih. Kenapa di Aceh banyak ganja? Karena itu sayur buat mereka, dan itu bumbu. Tapi setan merusak. Jadi tebu nggak cuma untuk gula, ada yang lain dihasilkan dari tebu itu. Ya, jadi Pak jangan salahkan Tuhan, kenapa ciptakan gula? Awas. Ya udahlah, kalau saudara mau cepat mati ya terserah, nggak mau dengar dulu nggak apa-apa. Ginjal itu seperti karburator, penyaring bensin. Kalau saudara punya motor, saudara pernah tahu kalau karburator motormu kotor? Nah, berebut istilahnya. Begitulah kalau ginjal itu rusak, jadi berebut. Nah, maaf, kenapa lebih banyak perempuan yang kena gagal ginjal daripada laki-laki? Karena perempuan itu takut minum. Kenapa perempuan takut minum? Karena nggak segampang laki-laki kalau kencing bisa di mana-mana. Loh, itu penyebabnya. Ya, tapi tolong ya ibu-ibu, ini loh bahaya. Ayo sekarang jujur, tapi nggak usah ketawa supaya nggak ketawa. Siapa di tasnya ada di Colgate, ada Paramex, ada Bodrek, awas itu cepat mati. Barang-barang itu jahat buat ginjal.
Kalau saudara rasa pusing, jangan makan obat itu. Cari air jernih, bukan air putih. Air putih itu susu. Air jernih, H2O. Orang yang dikit-dikit pusing karena oksigennya nggak sampai ke otak. Nah, otak memberitahu kamu itu kurang air, tapi dimakanin obat-obat menghilangkan penyakit yang saya sebut tadi, memang nggak sampai 5 menit sembuh, tapi ginjal orang itu akan jebol karena ginjalnya jadi berat kerjanya, cairan kurang. Ingat, sekian puluh persen tubuh kita ini cairan, ingat itu, dan perlu air. Kalau dianjurkan sehari minum 2 liter, ya mendengar kata 2 liter banyak sekali. Nah, jangan ngomong 2 liter supaya perempuan tidak takut. 8 gelas, betul? 1 gelas 250 cc kali 8, lu cepat tak? 2 liter sehari berapa jam? 24 dibagi 8 setiap berapa jam harus minum? Ayo cepetan itu. Cuma 3 jam sekali. Kalau tidur ya dijumlahkan saja. Nah, saya rasa nggak susah menjaga diri kita sendiri. Ginjal itu kalau sudah sakit, sudah gagal ngeri. Ada berapa orang kenalan saya kena gagal ginjal, aduh harus cuci darah. Walaupun sekarang ada istilah bukan cuci darah dialisis tapi cuci perut pakai cairan kantongan, tetap ribet juga. Setiap sekian jam harus ganti 6 jam. Pokoknya jaga ginjal. Jadi nggak kebetulan. Apa yang ketinggalan kamu di situ? Ginjal. Ya, mau hidup sehat? Ya, orang Jawa punya jamu. Ternyata orang Indonesia pintar buat pelesetan. Jamu itu bukan cuma ramuan, tapi jaga mulut. Jamu, wah itu kata keren. Maka itu dunia kedokteran mempercayai tulisan Musa. Sebab Musa ini orang pertama di dunia, orang pertama. Karena sebelum Musa tidak ada yang menuliskan apa yang boleh dimakan dan apa nggak boleh dimakan. Ternyata setelah ilmu pengetahuan bertambah, tulisan Musa diselidiki. Ternyata yang Yahweh Tuhan pesan kepada Musa, jangan makan ini, jangan makan ini. Itu semuanya memang diciptakan bukan untuk jadi makanan kita. Binatang-binatang itu mereka itu vacuum cleanernya bumi, ya, pembersih alam. Nah, itu kita makan jadi rusak. Nah, cuma sampai hari ini saya belum ketemu jawaban. Yang Tuhan larang itu enak semua. Loh, betul tidak sekarang? Kenapa? Itu urusan dia. Pokoknya maka itu dalam dunia kedokteran hampir 70% orang itu sakit karena mulutnya rakus. Ya, kalau ngomong pakai bahasa Jawa mantap, cuangkem geragas. Yang tak Jawa nggak usah tahu. Jilat itu. Ya, mulut rakus itu merusak kesehatan. Janjian mulai hari ini, jaga. Anak-anak muda, umurmu masih panjang. Jangan merusakkan hidupmu hanya karena berapa senti, yaitu lidah. Setuju ya? Cukup, kalau waktunya dihabis saya ngomong cuma kesehatan saja. Ya, 25 menit. Ya, lanjut. Apa sih yang Tuhan minta dari hidup kita? Apa yang Tuhan minta dari hidup kita? Sederhana yang Dia minta. Taat kepada Dia. Saya ulangi, apa yang Tuhan minta dari kita? Taat. Adik-adik, anak-anak, orang-orang muda, kalau ada di antara saudara yang begitu kesulitan mengerti kehendak Tuhan, baca Alkitab susah ngerti, dengar khotbah tidur, awas kamu. Hari ini password, kalau kata kata sandi untuk membuka program
surga yang ada di Alkitab. Passwordnya taat. Nah, kalau kita taat, melakukan apa saja yang diperintahkan, maka semua program yang ada di kitab suci kita terbuka semua dan pasti gampang kita ikuti. Nah, ini masalahnya, jangan tersinggung ya. Menurut saudara, Tuhan itu lebih mudah ngatur kita atau ngatur binatang? Ngatur binatang. Jujur diberkati Tuhan. Amin. Serius. Tuhan itu jauh lebih mudah ngatur binatang. Betul atau tidak? Betul. Tapi Tuhan lebih sayang siapa? Manusia. Tapi kok bandel? Manusianya. Iya, maka itu. Ya kita kan manusia juga, Pak. Iya. Saudara, dengarkan ini ya. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita, maka itu Dia memberi peraturan. Berikut. Manusia atau binatang yang bisa berkata tidak kepada Tuhan. Manusia. Ayo yang lain ikut mikir, ini penting. Manusia atau binatang yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Betul. Binatang itu nggak pernah membantah. Ini rahasia hidup sehat, hidup bahagia. Pertanyaan penting. Siapa yang sangat percaya Tuhan itu maha kuasa, maha hebat? Puji Tuhan. Tangan dua, Pak. Tangan dua. Tapi dengan Tuhan tidak maha kuasa kepada manusia. Dia hanya bisa maha kuasa kepada binatang. Saya punya ilustrasi. 2 hari lalu ada seorang mahasiswi mau diwisuda bulan ini, belum ketahuan penyebabnya. Dia lompat dari apartemen lantai 18, mati lantai 18. Nah, suatu hari ada seorang anak manusia akan lahir. Terus Tuhan berkata, hai anak manusia, aku berikan kamu umur panjang, 81 tahun kamu meninggal. Tua gak umur 81? Tua. Umur 16 dia pacaran. Masuk umur 18 dia putus cinta, bunuh diri. Mati gak? Mati. Umurnya berapa yang Tuhan tetapkan? 81. Karena gobloknya dia balik jadi mati 18. Loh, baru sadar saya ajak ngomong begini. Jadi rugi berapa tahun itu? Cepetan 81 kurang 18 itu berapa? 63 tahun. Berarti sambil tertawanya. Tapi ini fakta. Coba, bisa nggak waktu Tuhan bilang, hai anakku, kamu ke kanan? Dia bilang nggak mau, ke kiri. Lo bisa tidak? Terus Tuhan ngapain? Dia tarik dengan kita kanan, goblok. Ya cepat saya tanya ini kok. Begitu? Loh, begitu Tuhan? Tidak. Loh, ya cepat jawab. Begitu Tuhan? Tidak. Tidak. Dia diam, dia sedih. Celaka kamu kalau ke kiri. Anak-anak muda dengar. Tanggal 9 dan 10 Maret kemarin saya di Tarakan.
Saya tinggal di rumah anak saya yang dokter. Orang Lunda ya, Dayak Lunda. Lagi santai, tiba-tiba panggilan telepon dari rumah sakit, dari IGD. Anak SMA umur awal 16 tahun. Bunuh diri, tapi untung diselamatkan. Nah, terus dok, saya dengar anak kami lagi duduk sama-sama. Coba periksa ini, coba periksa itu. Ini telepon masih on terus. Aman dok, aman. Tiba-tiba anak saya itu coba tes urin. Berapa saat kemudian berita? Hamil. Kaget. Saya nggak kenal anak itu, tapi saya ikut sedih. Masa depannya hancur. Maka itu anak-anak jaga dirinya. Sama seperti gula yang merusak kesehatan. Senjata setan yang paling ampuh merusak masa depan. Catat, adalah free sex. Betul atau salah kalian? Seks bebas. Jaga diri kalian. Jangan cuma mikir nikmatnya, tapi itu setan. Suatu kali saya baca ilustrasi, saya nggak tahu siapa yang buat. Tolong ambil HP-nya. Anak siapa? Anak ibunya Pak itu. Ibunya siapa? Mana? Anaknya siapa? Tolong ini ya. Yang di depan ini, anak siapa? Apalagi sampai tidur itu bahaya sekali matanya. Yang gitu. Bangun adik. Tolong, mamanya mana? Bangun nih. Nggak ada. Ayo, diambil. Duduk ya. Yang baik kakinya turun. Ayo. Nah, terima kasih. HP-nya taruh dulu ya. Dengar ya. Ayo. Nah, mulai nggak mau lihat. Itu jahatnya HP itu. Kalau nggak dididik dari kecil, rusak. Nah, satu hari saya baca ilustrasi yang mengerikan. Kedengarannya lucu. Satu hari ada anak muda. Waduh, hobinya keluar malam. Wah, mabuk-mabukan. Wah, rame semuanya. Kelabing istilah anak zaman sekarang. Akhirnya karena terlalu banyak minum, rusak ginjalnya, rusak lambungnya karena alkohol. Dinasihati, dia berkata, enggak kok, neraka itu rame. Wah, neraka itu menyenangkan. Karena aku pernah mimpi. Akhirnya dia meninggal dalam usia muda. Nah, ketika sampai neraka, dia kaget. Nah, dia ketemu setan yang pernah dia temui di mimpi itu. Setan, lu dulu kamu tunjukkan aku, kan ya seperti ini neraka. Sekarang kenapa habis semuanya? Mana yang rame-rame itu? Jawaban setan itu cuma etalase kok. Ngerti ilustrasi ini? Hancur. Anak-anak muda, masa depanmu bukan di tangan orang tuamu, setuju? Ya. Masa depanmu di tanganmu sendiri. Dalam pengalaman saya hidup, walaupun tidak banyak, tapi saya pernah menghadapi beberapa fakta yang menyedihkan luar biasa. Saya pun gak bisa apa-apa. Tolong sadar. Kalau nanti kalian umur 50-an, suatu malam kalian entah sebagai istri, entah sebagai suami, pokoknya sebagai ayah, sebagai ibu, kalian duduk dengan anak-anak kalian suatu malam. Hidup kalian sekeluarga susah, untuk makan saja susah. Uang sekolah untuk kalian anak-anak kalian juga susah. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba ayah ini berkata,
seandainya dulu bapak masih muda, hidup mentaati kakek nenekmu, maka hidup kita tidak sesusah sekarang. Dengar baik-baik. Ada 3 pertanyaan saya mau keluarkan dari kasus ini. 1. Apakah ada di antara saudara yang punya cita-cita, kalau besok aku umur 50-an, hidup keluarga kami susah? Goblok betul. Tapi bisa nggak itu terjadi? Bisa. Pertanyaan kedua, apa arti pernyataan seorang ayah di depan ibunya anak-anak dan di depan anak-anak? Seandainya dulu waktu bapak masih muda, hidup nurut, maka kita nggak susah sekarang. Pertanyaan kedua, artinya apa kalimat ini? Penyesalan. Penyesalan. Dan penyesalan ini penyesalan yang sangat bisa dikembalikan. Serius mikir ini. Pertanyaan ketiga, ketika anak-anak yang sedang hidup susah, makan susah, beli apa-apa susah, bayar sekolah susah, tahu-tahu dengar penyebabnya karena bapaknya anak-anak ini dulu gak setaat itu. Tolong anak-anak jawab, apa yang muncul di hati kita sebagai anak-anak kalau dengar bapak kita ngomong seperti itu? Kecewa. Kita nggak terima. Oh, jadi kita ini susah seperti ini gara-gara bapak dulu nggak taat kepada kakeknya. Pertanyaannya sama, mau diapakan? Betul? Nah, tolong simpan kisah nyata ini, jangan terjadi di hidup kalian. Maka itu selama kalian masih muda, jangan hambur-hamburkan waktu murah-murah. Tolong ya anak-anak, Tuhan menyadarkan saya waktu dulu saya masih kecil, ketika kami miskin sekali, untuk makan saja susah. Begitu. Ternyata salah satu hal terbesar yang menyebabkan anak-anak muda sekarang besok waktu tua itu menderita, sederhana. Setan merusak cara berpikirmu yang nyata, seolah-olah anak muda ini besok gak bisa tua. Pernah gak ada anak muda mikir begitu? Loh, saya tanya, pernah gak ada anak muda mikir begitu? Gak bisa tua. Ibu kenapa ibu? Ibu kenapa? Apa? Oh, itu kan tempat duduk. Sudah ibu yang ngalah lah. Oh, pasti. Oh, ya udah. Saudara dengarkan. Jadi salah satu jebakan setan membuat anak-anak muda dilupakan bahwa suatu hari semua kita pasti tua. Jawab anak-anak, betul atau tidak? Nah, lihat kasus yang terjadi 2 minggu ini di Jakarta. Ingat, ada anak kecil menyiksa anak kecil gara-gara pengaruh anak kecil. Lo ngerti nggak bisa maksud? Lo kalian ikut nggak? Ini kan masih belasan tahun semua. Lihat, ini berita sudah bukan rahasia lagi. Ketika anak kecil dinasihati, jangan disiksa. Jawabannya, mati pun nggak apa-apa. Karena bapaknya salah didik. Nah, celakanya ini warga Kristen semua. Celaka sekali. Nah, ketika saya mengikuti kasus mereka ini, lihat waktu adegan rekonstruksi, mereka nangis terlambat. Betul? Kenapa? Mereka nggak sadar kalau suatu hari mereka itu pasti tua. Ingat tuh. Adik-adik tolong jawabnya.
Kalian akan muda terus atau saudara akan tua? Coba jawab. Nah, ingat. Maka itu kita pengkhotbah, jangan sia-siakan hidup masa mudamu. Gunakan sebaik-baiknya. Saya sedang berusaha, entah bisa atau tidak. Kalau boleh saya ingin ketemu anak-anak itu. Saya ingin melayani mereka. Kalau orang tuanya biarin urusan gereja di mana mereka beribadah. Coba bayangkan. Kira-kira kalau kita orang tuanya sekarang bagaimana hidupnya? Betul? Gara-gara kelakuan anak itu. Bersyukur kepada Tuhan, Presiden kita Joko Widodo. Kalau bukan dia, kisah ini lenyap. Termasuk kisahnya Ferdy Sambo akan selesai. Enggak kebongkar. Senang-senang boleh, Tuhan juga mengizinkan. Tapi ingat waktu. Setuju saya katakan ini? Ingat waktu. Efesus 6:5 mengatakan waktu ini jahat. Jangan sia-siakan, karena setan sedang bekerja luar biasa. Seharusnya dengan banyak fakta yang mengerikan, karena manisnya dosa itu tadi. Seharusnya kita semua sadar, harusnya karena contohnya ada. Tapi begitu jahatnya setan merusak hidup ini. Maka itu hari ini ayo kita menyadari betul-betul. Satu-satunya hal dalam hidup ini yang gak bisa kembali lagi, itu cuma waktu. Ya, cuma waktu. Dunia berkata time is money. Pernah dengar kata itu? Waktu uang. Salah. Loh, salahnya di mana? Coba dengar. Yang bisa ditabung yang mana? Uang. Waktu bisa ditabung. Jadi uang itu bukan waktu. Waktu itu bukan uang. Karena beda. Kedua, mana yang hilang bisa didapat lagi? Waktu atau uang? Uang. Waktu hilang, mau menangis dengan air mata darah pun gak akan balik waktu. Nah, adik-adik anak muda sadar. Jadi gak bisa ada orang begini, hari ini aku mau tidur 12 jam, terus besok aku melek. Dan banyak orang, maaf ya, pikirannya pendek, bodoh. Gak bisa. Setiap 24 jam sudah ada aturan. Tubuh ini perlu istirahat. Jadi nggak bisa tidur panjang hari ini terus besok nggak tidur. Betul atau tidak? Nggak bisa. Maka itu hati-hati dalam hidup. Lalu apa yang paling penting dalam hidup orang muda? Nah, papa mama ajarkan ini pada anak-anak kita. Satu saja sikap yang harus dimiliki sejak masih kecil, bukan sejak masih muda. Kalau sejak masih muda, masih kecilnya dibiarkan, terlambat. Sama seperti jangan tersinggung atau ya udahlah, sekalian aja rusak, jangan. Saudara tidak boleh, bukan tidak boleh, kita tidak bisa mulai mikir hidup sehat setelah umur 30-an lebih. Itu terlambat. Hidup sehat dimulai dari masih anak-anak, masih remaja. Mulai. Ini penting sekali. Lihat fakta-fakta yang ada. Nah, saya kembali kepada prinsip ini. Satu hal saja untuk anak-anak muda yang harus memiliki sikap itu, tanggung jawab. Ulangi, apa yang mutlak bagi seorang manusia, khususnya anak-anak muda?
tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang tak ternilai di sejak kasus penganiayaan itu. Lihat yang dianiaya sampai sekarang masih belum sadar. Yang pernah lihat videonya ngeri, pasti rusak ini saraf di bagian tengkuk ini, diinjak berapa kali, ditendang berapa kali. Kenapa anak ini bisa melakukan itu? Karena orang tuanya nggak ngajar tanggung jawab. Lalu apa yang diajar orang tua? Tenang, ada duit. Tenang, ada uang. Nanti beres semuanya. Maka itu kalau sejak remaja tidak diajar bertanggung jawab, hidupnya pasti rusak. Dan lihat dua contoh di Alkitab. Adam dengan Yusuf. Kapan mereka dinikahkan oleh Tuhan? Bukan karena usia. Kebetulan kalau Yusuf usianya ditulis 30 tahun dia menikah. Adam nggak ditulis. Nah, jadi bukan soal angka umur, tapi kita tetap bisa pakai umur 30. Kapan mereka dinikahkan? Setelah mereka bisa bertanggung jawab. Adam bertanggung jawab untuk mengolah dan mengelola taman itu, dan diberi tugas oleh Bapa di surga memberi nama semua binatang. Setelah tanggung jawab Adam selesai di bagian pertama, maka Tuhan nikahkan. Begitu pula Yusuf. Kapan dia dinikahkan? Setelah visi yang Tuhan berikan lewat mimpinya itu tercapai. Jadi seorang pemimpin di masa muda. Betul tidak? Nah, dalam bahasa Indonesia saya punya istilah bagus. Jadi kalau ada orang walaupun sudah umur kepala 4 tapi masih belum bisa bertanggung jawab, jangan dikawinkan. Masukkan mesin cuci kan orang kayak begini. Lo serius? Sudah kepala 4 masih mengharapkan uang orang tua. Kalau ini dinikahkan, menderita keluarganya. Betul tidak? Dan anehnya, ini terjadi di kalangan orang Tionghoa dan orang Batak. Aneh. Betul ya? Berapa banyak anak-anak orang Tionghoa, orang Batak sudah menikah, kepala 4, sudah punya anak sekian, nggak pernah bisa kerja baik. Orang tuanya masih membiayai, salah didik. Itu nggak bisa bertanggung jawab. Jadi kalau saya konseling pranikah, bagian tanggung jawab ini saya akan. Maka itu kalau saya konseling pranikah salah satu bentuk tanggung jawab ya. Dengar mama-mama, seringkali mama-mama yang merusak anak nggak bisa tanggung jawab. Kalau itu anak kesayangan, sejak kecil dia mau ngerjakan apa saja, mama bilang nggak usah, biar mama saja, biar mama saja. Nah ini jadi bajingan ini anak bisa, karena nggak dididik untuk bertanggung jawab. Oke? Nah jadi kalau saudara Yusuf ke situ toiletnya. Ya. Kalau anak ini nggak bisa bertanggung jawab dan maksa menikah, maka dalam bahasa Indonesia ada istilah bagus. Saya nggak tahu ketemunya dari mana. Roh Kudus tunjukkan. Dorong sok terus. Ya. Jadi kalau ada orang minta maksa menikah tapi belum bisa bertanggung jawab, maka dia baru bisa jawab tanggung-tanggung. Saudara, tahu nggak artinya jawab tanggung-tanggung itu artinya? Tengah-tengah, habu, diajak ngomong, ya nggak bisa jawab baik. Maka itu saya pakai patokan angka 30. Dan ternyata memang dalam psikologi itu dibuktikan seorang manusia disebut dewasa setelah dia dekat-dekat kepala 3 dan di kepala 3. Maka itu kalau baru kepala 2 awal kamu minta menikah, saya blender kayak saya bapak. Iya, daripada membuat orang susah, kecil-kecil minta kawin.
Maka itu kalau saya konseling pranikah, calon pengantin pria saya akan cecar dengan banyak pertanyaan. Salah satu, tidak boleh menikah cowok dengan sebelum kamu bisa cuci baju dan celanamu sendiri tanpa mesin cuci. Dengar. Kedua, kalau engkau cowok setelah bisa cuci baju dan celanamu, engkau harus bisa merapikan, setrika, melicinkan baju celanamu sendiri. Awas, dikit-dikit ada mama, awas. Mama goblok bertobat, membuat anak-anak gak mandiri. Nomor 3, anak laki harus bisa masak nasi sendiri. Nah kalau ini boleh pakai rice cooker, karena sudah gak ada zaman dulu. Seperti saya masih kecil, saya masak pakai penanak nasi, pakai kukusan. Orang Jawa bilang, dulu saya ngaruh, saya bisa dari kecil karena kami miskin. Setuju ya? Awas, kalau kamu suka makan, nggak mau masak nasi sendiri, makan rice cooker. Tobat. Tolong ya, awas suka manjakan anak. Ini rusaknya kehidupan karena nggak bisa bertanggung jawab, terlalu dimanja. Ayo kita lihat ayatnya ini. Ini kedewasaan. Jadi ingat ya, satu-satunya hal yang harus dimiliki khususnya anak-anak remaja, anak muda adalah tanggung jawab. Kenapa ada narkoba? Karena orang itu nggak mau bertanggung jawab. Saudara, saya menemukan, karena saya cukup lama terlibat pelayanan narkoba. Orang yang nggak berani menghadapi fakta hidup, ingin melarikan diri dari kenyataan, ya pakai narkoba, bisa fly sebentar, lupa. Lihat tuh artis-artis yang capek nggak mau, ya pakai narkoba, itu karena nggak mau bertanggung jawab. Betul atau tidak? Ingat, kita buka ayat ini. Ratapan 3 ayat 27. Ayo kita lihat. Anak-anak gadis, kamu harus milih salah satu persyaratan siapa calon suamimu. Lihat dia rajin atau malas. Saya pernah ketemu cewek goblok. Saya sudah waktu saya konseling, wah ini calon suaminya ini malasnya luar biasa. Terus saya ketemu pribadi kepada calon pengantin perempuan. Kamu tahu nggak? Dia itu pemalasnya. Oh, memang saya tahu. Kenapa kamu terus mau nikah? Ya karena dia cakep. Oh, goblok. Ada. Heran dijamu pada cewek goblok begitu. Benar benar. Maka itu awas, kamu cuma modal tampang saja. Dan kamu merusak kehidupan banyak orang. Ada ayatnya? Ya. Ratapan 3, 27. Lihat ayat ini. Kemana ini gadis dua, cepat balik. Wah, harus untuk duduk dulu. Baca ini ayatnya dulu. Supaya kamu, duduk balik lagi sebentar. Karena penting buat kamu dengar. Mana? Ratapan 3, 27. Sebentar ya. Udah? Ayo, coba. Ratapan 3, 27. Nanti setelah baca ayat ini kalian boleh ke WC. Ada? Kenapa? Salah apa? Error. Oke. Lihat Alkitab. Ayo semuanya baca sendiri. Ratapan 3, 27. 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria untuk pada masa. Siapa? Pria. Usia berapa? Masa muda. Wih, ini firman dahsyat. Adalah baik bagi seorang pria. Kut, itu artinya tanggung jawab. Saya ulang. Adalah baik bagi seorang pria memikul tanggung jawab sejak masa muda. Jadi sejak remaja harus bisa. Mulai besok anak-anak
Begitu kamu bangun, nomor 1, atur rapikan tempat tidur. Loh, jawab, iya atau tidak? Hal kecil-kecil, rapikan. Jangan keluar kamar sebelum kau rapikan tempat tidur. Jadi kalau seorang pria sejak muda nggak bisa pikul tanggung jawab, awas kau berani menikah, akan merusak keluarga. Ya, ayat 28. Apa? Adik 3 ini baca kalian, ayo. Ya, ayo buka Alkitab. Ayat 28, baca yang kuat. 1, 2, 3. Ini keren sekali. Biarlah pria muda itu ketika harus mikul tanggung jawab, biar sendirian. Ketika Yahweh Tuhan memberi beban itu, artinya jangan dibantu. Hebat gak? Ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu, tapi firman ini masih relevan sampai zaman sekarang. Nah, maka itu untuk yang gadis, kamu ngomong merdeka, karena gak dituntut apa-apa. Itu cowok harus punya tanggung jawab. Betul ya? Nah, ini cuma ilustrasi saja, jangan dicari ayatnya. Maka itu gadis-gadis saya titip, kalau kalian kenalan dengan seorang cowok, tangannya jangan ditarik cepat-cepat. Kamu rasakan tangannya kasar atau halus ya cowok? Kalau halus pemalas. Nah, kalau halus pasti pemalas. Betul. Aku jangan-jangan kerja di salon, itu aja sudah. Maaf ya, jangan bersinggung. Enggak salah kerja di salon itu, enggak salah. Jadi menurut dua, oke, kalian dua, gadis dua, cepat berangkat, tapi cepat balik. Lah yuk, tadi kamu nggak berdiri juga, tadi kamu nggak jadi, ya sudah. Dengar ya? Mengapa ada firman seperti ini? Wah, ini luar biasa. Hebat sekali hukum Tuhan ini. Jangan cari Yusuf kemana gak balik-balik. Enggak di WA. Jelas ya, hebat tuh firmannya. Hidup akan bahagia, rumah tangga jadi surga di bumi, kalau suaminya, kalau kepala keluarganya bisa ikut tanggung jawab. Amin kan? Harus bisa. Wah, itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu persiapkan sejak masih muda, karena surga akan nyata di bumi. Pengkhotbah pasal 10. Waduh, ini nggak ada ya, nggak bisa ya, laptopnya nggak bisa diperbaiki, nggak bisa ya. Pengkhotbah 10 ayat 16. Kembali laki-laki harus punya tanggung jawab. Pengkhotbah 10 mulai ayat 16. Adik, siapa namamu? Siapa namanya? Enggak. Ya. Siapa namanya? Enggak dengar. Coba buka pastornya. Alona. Alona. Alena atau Alona? Hah? Enggak dengar. Alona. Kau pintar ya, jangan main HP lagi ya. Baca buku lebih baik. Terima kasih. Udah baca. 14 ayat 16. 1, 2, 3. Wahai celakalah engkau negeri, celakalah engkau tanah. Kalau Rajamu. baca, kalau rajamu, pemimpinmu, Anak-anak. apa? Enggak dengar. Baca aja. Oh, pagi-pagi sudah makan. Nah, itu pertama saya belajar ayat ini. Apa salahnya pemimpin pagi-pagi makan? Nah, ternyata ini hikmat yang luar biasa. Makan pagi-pagi nggak salah, tapi kalau pemimpin tidak boleh makan sebelum yang dipimpin makan. Joko Widodo menggenapi ayat ini. Bayangkan, presiden yang dulu-dulu kan uang negara juga ada.
Kok nggak mikir bangun jalan tol? Kenapa baru Jokowi? Betul? Orang Sumatera harus bersyukur, berterima kasih. Sudah nyambung belum? Dari Lampung sampai ke Banda Aceh, sudah nyambung belum? Ya, ada berapa bagian? Lihat itu, Jawa sudah nyambung. Untuk pertama kali Sulawesi ada kereta api. Yang dulu-dulu kemana? Bajingan semua. Nah, Jokowi itu pemimpin yang gak mau kenyang duluan sebelum rakyatnya kenyang. Maka itu dia bisa bangun bendungan yang ratusan. Penting bendungan itu supaya kalau musim kemarau sawah-sawah gak kering. Jokowi membangun pelabuhan-pelabuhan yang hebat. Itu luar biasa. Bandara-bandara diperbaiki. Gedung-gedung pemerintahan di perbatasan, waduh, jadi berubah. Saya sering lewat perbatasan jalan darat, baik di Kalimantan, di Papua. Sekarang luar biasa karena Jokowi pemimpin yang mikirkan yang tinggi. Nah, itu para suami, para pemimpin, simpan firman. Jangan kenyang dulu sebelum yang kita pimpin kenyang. Ini Bapak yang baik. Amin. Ayat 17. Satu, cek, bantu baca cek supaya jadi bisa ikut dengar. 1, 2, 3. Berbahagialah engkau tanah. Nah, itu kebalikannya. Ayat 16, celakalah engkau negeri, celakalah engkau tanah. Kalau ayat 17, berbahagialah Engkau tanah atau negeri. kalau rajamu yang berasal dari kaum pemuka, dari kaum bangsawan, dari orang terhormat. Cukup selesai 17. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya. Kapan pemimpin waktunya makan? Setelah yang dipimpin makan, baru pemimpin. Lihat fakta, ibu-ibu kan begitu, biar anak makan dulu. Loh, betul atau tidak? Nah, ini Alkitabiah. Maka itu cowok-cowok, awas kamu pemalas. Awas. Saya ini suka meriksa anak saya paling tahu, kukunya. Awas hitam-hitam kamu. Apalagi yang cowok. Lihat rambutnya, awas kamu. Kalau kucing masih lebih rapi dari rambutnya. Lebih baik kamu gundul saja sudah. Setuju? Nah, ayat 18. Lihat ayat 18. Oleh karena kemasan, maka runtuhlah atap. Stop dulu. Ini firman yang luar biasa. Apa yang terjadi kalau atap sebuah rumah itu runtuh? Maka yang tinggal di dalamnya nggak aman. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah, banyak rumah tangga, rumahnya mewah, harganya puluhan miliar, tapi secara rasa aman, nggak ada perlindungan karena suami dan ayah di keluarga itu pemalas, menderita keluarga. Saudara perhatikan, adik-adik ya, tolong catat firman. Terus kalimat yang kedua di ayat 18. Oh, sudah ada. Oke, pintar kamu. Siapa yang pintar di belakang? Siapa? Oke, begitu. Ayo baca lagi ya. Dan oleh karena kelambanan tangan, apa artinya tangan lamban? Malas juga. Maka bocorlah rumah. Rekan-rekan pendeta, maaf ya, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah. Cobalah mulai hari ini, kalau kita mengajar, hidupkan Alkitab ini seperti ini. Jangan khotbah hanya yang rohani-rohani. Yudea, Samaria, Galilea, Yerusalem, capek yang dengar. Betul? Terus kalau pulang mau dapat apa?
Yerusalem nggak di sini, Galilea nggak di sini. Dapat apa? Dapat Sion. Di mana Sionnya? Ngerti ya? Tolong ya pendeta-pendeta. Ajarkan firman itu dihidupkan sehingga semua, termasuk kalau berkati pernikahan, jangan khotbah datang hanya untuk pengantin saja. Yang datang itu perlu dengar firman juga, dan itu kesempatan. Kemarin tanggal 10 saya berkati pernikahan di Tarakan, gereja besar yang hadir ratusan, penuh sampai nggak cukup. Kaget mereka, karena sebagian besar mereka belum pernah tahu saya, dan mereka kaget waktu saya khotbah dengan kebenaran. Woi, komen mereka luar biasa. Maka itu ini firman. Adik-adik, jaga dirimu ya, awas free sex. Saya akan akhiri dengan ayat ini. 2 Samuel 13 ayat 15. Bapak mama, ajari anak-anak kita, baik yang laki maupun perempuan, untuk melihat ayat ini. Dengar ya anak-anakku, ayat ini sudah pernah saya diskusikan dengan beberapa master psikologi, psikiater, dan mereka kaget. Ternyata 99,99% kalau ada cowok merawani pacarnya, maaf saya pakai kata vulgar, berarti katanya pasti ceweknya akan dicampakkan. Bayangkan, ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu. 2 Samuel 13 ayat 15. Dan firman ini masih relevan sampai hari ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian timbullah apa? Kebencian yang bagaimana? Yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu sekarang, saya tambahkan, daripada cinta yang dirasanya sebelumnya, karena sudah ditiduri. Ngeri kalimat terakhir. Baca yang kuat, pakai intonasi yang betul. 1, 2, 3. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, Enya. Habis. Saudara, tolong ya orang-orang tua, gembala-gembala, ini penting. Anak-anak muda, serius ya, jangan ada yang tertawa. Kamu tenang, lihat sini ya, kalian tiga. Serius. Sampai hari ini firman ini terbukti. Kalau ada orang pacaran lalu melakukan free sex, apalagi yang masih gadis, masih perawan, setan merusak dan merasuk seorang pria, cowok, untuk mencampakkan pacarnya yang tadi dicintai. Tiba-tiba timbul kebencian yang besar, karena setan menggoda pikiran. Kan kamu jangan nyobain perawan satu, cari yang lain dong, supaya kamu tahu bedanya. Ini bajingan betul ini. Nah, ini fakta. Ya, ini fakta. Dengar. Mantan pacar yang habis diperawani ini sakit hati. Maaf. Disinilah lahirnya pelacur. Loh, kenapa? Hampir 90% kenapa ada pelacur wanita? Karena dia merasa nggak layak. Nanti kalau ada cowok dekati aku, mereka tanya, kamu perawan atau tidak? Aku ngomong, maaf, kami pernah buat penelitian ini kira-kira 40 tahun yang lalu, dan hasilnya masih relevan sampai hari ini. Mengapa ada wanita-wanita
suka menggoda suami orang? Ternyata jawabannya sama. Kayak itu tolong. Maka itu kalau ada istri-istri yang suaminya diganggu perempuan lain, dengarkan fakta. Jangan pernah sakit hati ya kepada suamimu. Kenapa? Dengan perempuan yang disakiti itu beda dengan pria yang disakiti. Mana yang lebih bisa melampiaskan sakit hatinya? Yang laki atau yang perempuan biasanya? Yang laki, yang perempuan cuma nyimpan. Karena dia merasa nggak layak. Ya udah jadi pelacur atas sekali. Nah, karena sakit hatinya nggak terbalas, maka dia ingin cari teman yang senasib dengan dia. Satu-satunya cara dia mencari suami orang untuk diganggu. Dan begitu dia tahu istri suami yang diganggu ini sakit hati, dia puas. Wih, saya kaget. Karena dia menemukan yang senasib dengan aku. Rasain kamu. Jahat gak? Nah, saya kembali mundur. Ayo semuanya mikir. Biasanya cowok-cowok bajingan ini nggak sampai seminggu dia bisa gait cewek lain. Nah, mantan ceweknya yang ditinggal dicampakkan itu melihat ada cewek lain yang digait, dia itu harus menyelamatkan. Kalau enggak kamu rusak seperti aku ditiduri. Tapi masalah baru muncul. Dengar, kira-kira kalau cewek ini dekati cewek baru mantan pacar, terjadi apa? Enggak harus bertengkar, enggak harus. Bukan iri. Ayo mikir. Ini kasus saya temukan dalam hidup anak-anak remaja, anak-anak muda. Pasti cewek itu berkata, oh kamu cemburu ya, enggak rela ya mantanmu aku ambil. Lu betul atau tidak? Terjadi kerusakan yang kedua. Dan seterusnya. Dan ini ayatnya. Maka itu adik-adik, anak-anak, tolong ya papa mama, sampaikan firman ini kepada anak-anak yang gak ikut kita belajar hari ini. Saya mulai dengan ayat 2. Ayat 2 ya, dengan cepat. Awalnya luar biasa. Ayo, ayat 2 cepat. Maka itu kalau baca Alkitab jangan cuma secara teologis, dicari backgroundnya, tahunnya, kelamaan. Langsung aja sampaikan fakta sehari-hari itu apa zaman sekarang. Kalau kita meneliti di zaman itu, saudara tahun itu yang dengar capek. Mana ayat 2 cepat? Gambar lagi. Oke, baca di Alkitab saudara. Ayat 2 yang kuat. 1, 2, 3. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Nah, ini cowok goblok. Tergoda jatuh cinta sampai sakit. Awas kamu goblok kayak Amnon. Betul? Aneh sekali. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, anak muda, lihat ayat 3. Siapa yang jadi temanmu itu menentukan nasibmu akan jadi apa. Saya ulangi, siapa sahabat baikmu itu akan menentukan nasibmu jadi apa. Lihat kasus 3 anak kecil itu, hancur sekarang. Bayangkan, cewek umur 15 tahun kok bisa sesadis dan sekejam itu. Lah si pacar juga goblok kok mau diperintah oleh anak kecil. Ngerti maksud saya? Hati-hati ya kalian. Amnon ngapain? Cepat baca. Mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab anak Simea kakak Daud. Nah ini masalahnya. Sahabatnya bagaimana?
Wih, adik baca yang kuat semuanya. Sahabatnya bagaimana? Ini penting. Loh, Yonadab itu bagaimana? Baca. Seorang yang sangat, terjemahnya salah, licik, jahat. Terjadi kasus 2 minggu lalu. Hanya karena sahabatnya yang mempengaruhi si Mario itu. Sedih sekali. Hancur semuanya. Orang tuanya juga. Aduh, meriah. Itu fakta. Maka itu hati-hati dengan sahabat kalian. Ayat 4. Ngapain si bajingan Yonadab ini ngomongin Amnon? Ya. Ayat 4. Ayo baca. Hai anak raja. Ayo baca. Yang pakai intonasi dong. 1, 2, 3. Hai anak raja. Ya. Ngapain kamu pagi-pagi sudah galau begitu? Betul? Terus dia ngomong apa? Tidakkah lebih baik engkau Nah. beritahukan kepadaku? Kelihatannya baik gak tawarannya? Ngomong dong kepadaku, bagi masalahmu. Loh, kelihatannya baik gak? Baik. Tapi jangan lupa licik orang. Terus? Kata Amnon kepadanya, Iya, kata Amnon, saya ulangnya, katanya kepada Amnon, hei raja, ngapain kamu demikian galau setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku. Setelah kecapai pemerkosaan, cintanya jadi apa? Loh tadi ayat 15 jadi kebencian. Saya ulangi, peristiwa ini terjadi sampai hari. Anak-anak gadis saya pesan ya, Alkitab ini luar biasa. Alkitab ini satu-satunya buku di dunia. Maka itu dengan pendeta hamba Tuhan dengan Alkitab ini satu-satunya buku di dunia yang menuliskan tentang selaput darah, kegadisan atau keperawanan. Baca kitab Keluaran, baca kitab Imamat. Tidak ada buku lain di dunia yang menulis soal keperawanan, kegadisan. Ayo anak-anak jangan lihat HP, lihat sini. Bukan waktunya untuk baca Alkitab. Ayo, awas, jangan tunduk. Hati-hati dengan HP. Saya ulangi, Alkitab ini satu-satunya buku yang menuliskan tentang hebatnya selaput darah atau keperawanan. Yang punya hanya seorang gadis. Waktu saya meneliti di dalam Alkitab dan pakai buku-buku penunjang tentang selaput darah, saya tuh sampai iri hati. Begitu hebatnya seorang wanita diberi selaput darah di rahim. Lalu, maaf saya harus ngomong ini, jangan ada yang tertutup. Alkitab ini juga satu-satunya buku di dunia yang menuliskan tentang anak sulung. Keren ya? Saya percepat. Ternyata anak sulung, ternyata semua anak pertama itu belum tentu anak sulung. Kaget saya waktu Roh Kudus menunjukkan. Loh terus gimana dong? Jawabannya ada di Alkitab juga. Tuhan Yesus sebelum hari Pentakosta, jadi dari Injil Matius sampai Kisah Rasul, Tuhan Yesus disebut anak tunggal Bapa. Tapi setelah hari Pentakosta gereja lahir, dia sebut anak sulung. Ternyata anak sulung itu hanya dilahirkan oleh seorang ibu yang masih perawan ketika pembuahan itu terjadi. Saya syok. Jadi tidak semua anak pertama itu anak sulung. Maka itu gadis-gadis, berbahagialah engkau kalau engkau masih perawan dan kau punya selaput darah yang utuh. Anak-anak perempuan saya ajar dengan keras.
Kalau sampai engkau pacaran, lalu cowokmu ngajak ciuman, cuma ciuman loh. Ingat, ciuman itu yang bukan suami istri adalah gerbang seks. Saya bilang kalau cowokmu ngajak kamu ciuman, Papa beri kamu 3 jurus. Jurus pertama, kumpulkan kekuatan di tangan kanan dan kamu putar. Serius. Setelah kamu merasa seluruh kekuatan mengumpul di tangan kanan, tonjok bajingan itu sekuat tenagamu. Setelah kamu tonjok, jurus ketiga, pingsan, lempar ke selokan. Panggilkan, Yusuf dari mana saja kamu, Papa tunggu kamu. Lalu panggilkan anjing sekampung untuk mencingi dan berahi bajingan. Serius. Kalian boleh sambil tertawa, tapi ini serius. Ingat ya, hampir tidak akan terjadi. Korban seks itu pria, hampir tidak pernah terjadi. Korban seks itu rata-rata gadis. Betul? Awas ya, kalau ada gadis goblok, awas. Aduh, ngeri sekali kalau lihat fakta ini. Bagian terakhir saya harus ngomong, 1 jam lewat. Ya, 1 jam setengah sudah. Dengar. Menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Catat. Kenapa? Maaf ya, orang beli sepatu itu harus coba dulu, betul atau tidak? Nah, nggak cocok kembalikan ke toko. Nanti saya dapat ini berapa puluh tahun yang lalu, ilustrasi. Jadi nggak ada seks dulu dalam nama Yesus. Gadis-gadis tegaskan pada diri. Serius. Maka itu orang tua ya, bacakan ayat-ayat ini kepada anak-anak, baik yang laki maupun perempuan. Penting sekali. Nah, kalau semua kita hidup menuruti firman Tuhan ini, besok kalau kalian menikah, pasti bahagia nggak keluarga kalian? Jawab, pasti bahagia enggak? Pasti bahagia. Berkat Tuhan mengalir luar biasa. Maka itu tidak ada buku sehebat Alkitab di dunia kalau bicara